Ini Mas, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di YouTube Mas. Itu salah satunya dari Bapak Muhammad Kurniawan Mas. Beliau bertanya pendekatan batin seperti Mas Aris lakukan itu, kok kenapa ayam hutan yang ketika dipegang Mas Aris itu jadi ini Mas, jinak-jinak Mas? Kalau masalah jinak-jinak itu tergantung ayam sebenarnya ya Mas. Yang penting kita apa ya, ngerawatnya itu dengan sepenuh hati lah. Insya Allah lah, apa aja yang dirawat dengan sepenuh hati, insya Allah hasilnya ya apa ya, memuaskan lah. Bisa dikatakan kenapa dikatakan memuaskan ya. Sekarang gini aja, ayam yang tadinya liar, sangat liar lah ya, kita rawat dengan benar-benar dengan kasih sayang, insya Allah lama kelamaan ayam itu tahu siapa yang ngasih makan, siapa yang rawat. Ibarat manusianya itu mikir lah, dia yang kasih makan, dia yang ngerawat, kok saya nggak nurut, kayak gitu kan kesannya gimana lah. Terus yang penting kita sesering mungkin lah ini selalu meluangkan waktu ya, walaupun kita ngasih makan. Kalau menurut saya ini yang lebih akurat lagi itu kalau ngasih makan segala jenis unggas lah ya, unggas maupun hewan apa aja lah, yang penting kita pakai tangan, utamakan kita pakai tangan langsung kayak gini misalkan ya. Nah kayak gini nih, kalau ayam itu udah pernah matuk tangan kita itu dia insya Allah dia tahu. Dia tahu. Berarti malah teman-teman biasanya ngasih jangkrik atau apa ke ini ya Mas, tempat pakannya Mas. Iya, padahal itu yang lebih bagus itu pakai tangan. Pakai tangan ya, pakai tangan langsung. Nih kayak gini, ini terkisar ini. Ya sekarang kayak gini aja. Kalau yang cuman kasih makan di tempat pakannya, terus kita kasih secara langsung, kalau otomatis kan kalau ditaruh di tempat pakannya udah ditaruh ya udah tinggal pergi. Nah mau jinak gimana ayamnya, menurut saya itu mau jinak gimana ayamnya. Ayam itu cuma dikasih makan tinggal pergi, kasih makan tinggal pergi. Ya giliran ada orang baru deketin apa lewat pasti ayam berontak. Tapi kalau ayam kita sering kasih makan pakai tangan, misalnya satu contoh kayak gini nih, jadi dia malah justru kalau ada orang itu pinginnya itu dideketin ya, siapa tahu dikasih makan apa gimana kayak gitu. Yang jelas mah seperti itu, sesering kali meluangkan waktu. Terus ini Mas, yang kedua dari Bapak Tangkas Respati, ini tentang ternak koloni ayam hutan hijau Mas. Beliau punya aviari, terus rencana mau diisi dengan 5 betina dan 3 jantan Mas. Selain itu juga mau digabungkan dengan burung jalak putih Mas. Kandang beliau berukuran lebar 4 meter, panjangnya 6 meter dan tinggi 3 meter Mas. Menurut jenengan gimana Mas ini Mas? Menurut saya lebih bagus yang jantannya 1 aja, betinanya 5, nggak masalah. Tapi kalau kebanyakan jantan nanti kalau dia posisi birahi itu bisa ya, logikanya bisa tarung lah. Menurut saya itu tarung berebut betina sih biasanya kayak gitu. Walaupun dia masih saudara, biasanya cenderung kan kalau ayam kayak gitu pasti tarung berebut betina. Jadi lebih baik cabut aja yang 2 itu, terus betinanya nggak dicabut, nggak masalah. Banyakin betina, terkecuali ya aviari itu dalam 2 kandang ada sekatan lah, nggak masalah. Jadi ada beberapa ekor yang dipisahin, jadi ibarat kata satu jantan 3 betina, 1 jantan 2 betina, nggak masalah. Tapi ada pembatasnya itu, jangan 5 betina 3 jantan tuh kesannya kurang bagus menurut saya. Kayaknya tingkat keberhasilannya itu minim lah, karena mungkin kedepannya itu pasti si ayam pasti berantem kayak gitu. Kalau ukuran kandangnya nggak pengaruh ya Mas, itu kalau udah aviari kan berarti udah besar ya Mas? Iya,
Kalau kandangnya masih udah cukup luas, sudah bagus lah menurut saya, udah sangat bebas. Tapi ya gitu, kalau buat aviari kan otomatis si ayam itu bener-bener jangan asal ayam, yang jinak lah, diutamakan yang jinak. Kita keluar masuk ke dalam, kalau ayamnya sing berontak gimana ya? Kalau ya ayamnya jinak kan nggak apa-apa, kita mondar-mandir di dalam. Tapi kalau ayamnya liar ya, kayaknya itu ya faktor kematiannya lebih besar menurut saya, karena ayam itu stres terus sih. Yang jelas mah stres lah. Kalau kita masuk, ayam itu terbang terus gemblabluk nggak karu-karuan, itu nanti ngaruhnya ke nafsu makannya, nggak mau makan, lama-lama ujungnya mati. Tapi yaitu kalau dia buat aviari mah mendingan si ayam itu dari beberapa ekor itu diutamakan ayam yang bener-bener jinak total, jadi udah nggak takut sama sekali ke semua orang lah. Mungkin lebih bagus kayak gitu daripada kita bikin aviari udah tempatnya luas gede tapi ayamnya nggak berkualitas. Itu ayam liar lah ya, itu aduh kurang bagus lah. Tapi kalau ayam liar yang mentalnya bagus juga nggak jadi masalah sih sebenarnya. Yang penting kita keluar masuk kandang itu aman, posisi kita ngasih makan, kita ngasih minum, itu kita masuk ayamnya nggak ngaruh sih, maksudnya nggak ada respon dia terbang apa gimana, itu sebenarnya nggak masalah, aman. Tapi alangkah baiknya yaitu ayam yang benar-benar jinak total lah kalau buat aviari. Kadang ada kunjungan sih, kalau di aviari kan otomatis banyak ya, kayak tetangga nengokin lah, main ke aviari, ada orang jauh. Nah kalau ayamnya nggak bener-bener jinak, repot kitanya. Tapi walaupun dicampur dengan burung nggak masalah ya mas? Nggak masalah. Kebanyakan seringnya di atas ya mas ya? Iya nggak masalah, nggak ngaruh mau dicampur burung apa. Yang penting yang yang di dalam itu bukan hewan-hewan yang berbahaya lah. Satu contoh musang apa-apa itu saya tidak menganjurkan kayak gitu. Kalau barat kata burung apa segala jenis burung mah nggak masalah, mau dicampur apa aja nggak masalah. Berarti baiknya ayam yang dua itu malah buat tanggungan aja ya mas ya? Iya lebih baik itu yang dua itu, yang jantan dua itu buat tanggungan aja, apa kita ternakin aja tapi beda kandang. Nah, itu lebih bagus menurut saya. Mau dicampur ayam kampung di dalam nggak masalah, ya kita kasih betina lah, betina ayam kampung nggak masalah. Nanti kan ujung-ujungnya kalau ya dia mau kawin kan jadinya berkisar. Terus ada lagi mas, ini yang ketiga mas, dari Mas Budiono. Mas, ayam saya sekarang mentalnya drop, gimana cara biar pulih kembali ya mas? Mohon petunjuknya. Biasanya kalau mental drop itu posisi ayam stres, jadi kita bagaimana kita cara mulihinnya ya, yang penting yang jelas mah ayam itu dipisah dulu, kalau bisa dikerodong ya, ayam itu dibuat senyaman mungkin dulu lah. Nah kita jauhkan dari, ibarat kata ada temennya kita jauhin dulu, kita tenangin, bener-bener tenang. Nanti kalau udah pulih baru kita biasa ditempel, ibarat kata kita tempelin. Biasanya kalau kayak gitu dari dua jantan yang dijejerin itu biasanya kalah satu. Makanya kalau ditempel kan dari, ibarat kata yang satunya muda yang satunya tua, itu kadang bisa drop kayak gitu. Ngaruh ya mas? Seperti juga murai ya mas? Bisa ngaruh, ayam nafsu makannya kurang, nanti jadinya dia nggak mau makan karena stres. Kadang bisa juga karena dia kaget kena dideketin kucing kandangnya apa gimana, itu dia memberontak tapi terlalu over memberontaknya, jadi ayam itu ngedrop. Sering dimandiin aja, sering dijemur insya Allah. Tapi ya dibuat nanti kalau udah dijemur dimandikan, setelah udah bener-bener kering, ibarat habis itu mandiin, ayamnya ditaruh tempat yang nyaman dulu lah untuk beberapa waktu lah, supaya ayam itu enggak traumanya itu enggak menjadi-jadi.
Ini Mas ada dari Mas Adi Sanjaya. Solusi agar anak ayam hutan hijau umur 2 bulan nafsu makan Mas. Nafsu makannya ayam 2 bulan, tapi nafsu makannya kadang bagus, kadang enggak. Ya bisa dikasih jamu lah, jamu-jamu alami, jamu-jamu herbal. Ya dengan cara bisa kita ini apa, kasih kunyit, terus temulawak gitu, terus jahe. Itu diparut atau gimana Mas? Diparut ya, diparut, kita campurin ke makanannya. Makanannya. Kalau jahenya itu diwajibkan, ya jahe apa temunya itu diwajibkan sebenarnya. Alangkah bagusnya itu dibakar dulu, apa direbus nggak apa-apa, kita campurin makanannya, diolah, kita kasih, insya Allah lah cepat. Maksudnya nafsu makannya itu enggak sebentar-bentar ngedon, sebentar-bentar ngedon kayak gitu. Kita pakainya yang alami-alami aja lah. Ya kebanyakan banyak sih sebenarnya di toko obat-obatan kayak gitu biar nafsu makannya tambah. Tapi ujung-ujungnya kalau nggak tahu cara apanya, cara pemakaiannya itu malah overdosis sama mati ya. Kebanyakan kayak gitu, yang banyak, yang sering-sering yang konsultasi sama aku itu biasanya kayak gitu. Terus si kandang itu sering dibersihin lah, bersihin itu juga ngaruh sih, ngaruh nafsu makan. Maksudnya kandang itu utamakan bersih lah. Tapi DOC titik amannya itu umur berapa Mas biasanya Mas? Kalau aman sebenarnya 2 bulan sebenarnya udah aman menurut saya sih. Kalau masalah nafsu makan naik turun itu menurut saya biasa. Biasanya ya faktor utamanya itu si kandang itu jorok gitu. Kebersihan kandangnya itu benar-benar harus dijaga. Kandang. Rutin dijemur mungkin ya. Rutin dijemur. Nah itu menurut saya bagus kalau sering dijemur. Jangan kita taruh di dalam aja. Ayam itu nggak pernah kena sinar matahari itu, aduh, pasti ayamnya kurang fit. Terus mukanya pucat cenderung. Ada sih, saya punya teman ayam ini sekitar umur 2 tahun, tapi kok ayamnya bulunya kebalik. Menurut saya itu kebalik. Nah saya tanya, ayam ini pernah dijemur nggak pernah sama sekali. Dari dia pelihara sampai bener-bener udah jadi jago itu nggak pernah dijemur. Si bulunya itu naik ke atas, bener-bener naik ke atas. Itu kalau ngatasi ayam yang pucat gimana Mas? Kadang sering ditemui ayam jago, ayam hutan itu pucat Mas, mukanya Mas. Kalau ayam pucat biasanya cenderung ayam nggak nyaman di kandang sih ya. Ayam bisa dikatakan bahasanya itu ayam stres lah, kayak gitu. Itu saya biasanya kasih ya buahnya agak banyakan lah, bisa pepaya, bisa tomat. Kalau nafsu makannya bagus, insya Allah cepat pulih. Cepat pulih, cepat merah merona lah. Terus ada lagi Mas, ini dari Luk. Ini cara naikin birahi ayam. Terus umur berapa sih betina ayam hutan mulai bertelur? Kalau masalah naikin birahi sebenarnya bisa dengan apa ya? Kita biasa kasih, misalkan remisannya itu, misalkan ini ulet hongkong, apa jangkrik, apa kroto. Kalau dari ulet hongkong, kroto, jangkrik itu udah nggak mempan, biasanya saya pakai belalang sawah. Itu terbukti lah menurut saya tokcer kayak gitu. Terus kalau dari segi makanannya itu beras merah sama pur, terus dicampur madu tapi sedikit aja lah ya, terus dikasih telur, kita aduk. Nanti setelah dicampur benar-benar tercampur, kita jemur supaya si telur itu kering, jadi nggak lengket lah yang jelas mah. Nanti kita campurin ke tempat makannya, tapi diatur jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak ngedon ayamnya. Dikasih secukupnya aja lah. Ibarat kata 1 kali makan itu 2 sendok udah cukup. Lakukan rutin, minimal itu seminggu berturut-turut, insya Allah birahi naik. Kalau enggak ya bisa pakai toge. Kalau takut
itu apa harus nyari telur, harus ribet lah, kesannya itu ribet. Bisa pakai toge, kita banyakin toge aja, makan toge. Ya emang pertama itu ayam nggak mau, diutamakan ayam itu jangan dikasih makan dulu, mending langsung dikasih toge, tapi ya diterapi makan dulu. Nanti kan ayam bener-bener lapar, terus kita kasih toge, pasti dia mau. Lakukan 2-3 hari berturut-turut. Nanti gini cara ngasihnya, pagi misalkan toge, cuman toge, nanti jam-jam 10 apa jam 11 baru dikasih. Biasanya makannya apa, fur sama beras merah, apa cuman fur doang, apa jagung. Nah itu baru dikasih, tapi secukupnya kayak gitu. Sore nggak usah dikasih togenya, nggak usah dikasih, mending dikasih itu, tapi ya secukupnya. Kalau ayam posisi mau dikandangin, kalau kandang bulat kayak gini kan otomatis keluar masuk. Nah setelah itu kita pancing pakai betina. Dia maunya ke betina, lebih nafsu ke betina kampung apa betina berkisar, apa betina orinya. Kita coba deketin, tapi selama masa terapi jangan sampai dilihat betina, yang jelas mau betina kampung apa betina apa ayam berkisar maupun mempengaruhi ya. Sangat sangat berpengaruh. Menurut saya itu pengalaman saya kayak gitu. Terus itu Mas, saya lihat ayam jenengan kok dikasih daun pepaya Mas, itu Mas. Itu fungsinya buat apa Mas ini Mas? Ini menurut saya pribadi nih, daun pepaya itu bagus buat ayam kampung, ayam hutan maupun ayam hias yang lainnya itu bagus. Ya fungsinya apa? Menurut saya ini obat cacing alami. Obat cacing alami lah. Jadi ini bisa, menurut saya pribadi ini ya, kalau buat ayam-ayam dewasa kayak gini bisa merangsang nafsu makan kayak gitu. Jadi sehat lah, insya Allah sehat. Biasanya selain daun pepaya itu pakai apa aja Mas jenengan Mas? Daun katuk. Daun katuk. Daun katuk itu bagus banget buat apa? Buat ayam-ayam, khususnya ayam yang masuk kandang bulat kayak gini, buat koker, buat ayam anggungan lah, itu bagus. Ini sekarang jenengan punya stok ayam hutan hasil ternakan sendiri apa aja Mas ini Mas yang ada Mas? Umur berapa aja Mas? Ini ayam jago, dari jago lah ya. Jago ini umur 14 bulan. Kurang lebih ini sekitar 14 bulanan lah. Pokoknya hampir 14 bulan. Sama berkisar umur 6 bulan. Terus ini ayam Lombok. Ori Lombok ini umur 14 bulan kurang lebih. Lokal. Ini lokal. Umur 4 bulan kurang lebih. Terus ini umur sebulan. Ini umur sebulanan ini. Nah. Terus paling-paling yang ayam-ayam yang lagi produk